Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Prasetya Marsudi, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih ini Warta Kota mau mewawancarai saya dalam permasalahan apa sih yang terjadi di kota Jakarta ini. Sebelum kita ke permasalahan di ibu kota, bisa diceritakan Om apa latar belakang keluarga Om? Ya, pertama-tama latar belakang keluarga saya dan saya sendiri. Saya ini sebetulnya manusia yang sudah tidak ada di dunia. Tapi karena Gusti Allah ngasih kesempatan saya untuk hidup kembali, hiduplah hari ini saya sebagai Ketua DPRD. Kalau mau mengenal saya, latar belakang saya ini anak yang paling nakal di dunia mungkin. Satu, sekolah saya pindah-pindah. Cuma tujuan saya, sekolah saya harus tamat di setiap pendidikan dari tingkat SD, SMP, STM. Dari SMA pindahin ke STM lah. Hobi saya cuma satu, dulu berantem aja sama orang. Masuk penjara, keluar masuk penjara. Ya kenakalan saya di masa remaja saya kenyang lah. Sudah makan asam garam yang sangat luar biasa. Kalau saya dibilang preman, saya bukan preman sebetulnya. Saya crossboy aja. Anak nakal, ya kalau yang lebih baik lagi ahli topan lah. Hidup saya selalu dengan situasi kehidupan yang keras. Tapi saya punya tujuan dan visi yang hidup ini yang sangat, saya akhirnya mendapatkan sesuatu hikmah ya dari kehidupan saya. Tapi alhamdulillah anak saya, putra saya beristri Novi Muniarsari, anak saya Wibi yang pertama, yang kedua Bimo, yang ketiga Kanya, yang keempat Putri. Itu nggak ada yang nurunin gaya saya. Ya, cuma satu, hobi saya di satu keluarga itu hobinya balapan. Dari saya muda, saya dulu motocross, terus saya balap di Ancol, saya rally, saya sprint rally. Akhirnya dengan usia saya 59 tahun ini saya masih bergelut di dunia otomotif, dan itu kayak jadi satu pekerjaan saya. Dan hobi saya Ketua DPRD. Gitu loh. Nah, yang menurunkan saya cuma 3 orang, yang satu kutu buku, yang 3 pembalap sampai hari ini, dan putri saya salah satu yang disponsori oleh Honda. Anak saya yang pertama rally speed off road, yang kedua speed off road juga rally, dan saya juga masih bergelut di balapan internasional juga. Karena itu hobi saya ya, pekerjaan saya, dan saya nggak hobi namanya golf, saya nggak hobi olahraga lain gitu. Cuma itu aja hobi saya. Di dalam perjalanan hidup saya ini, saya pertama-tama minta maaf kepada almarhum orang tua saya, bapak ibu saya, karena sangat luar biasa saya berbuat yang sangat membebani kedua belah orang tua saya, dan saya hari ini bisa begini, beliau bapak ibu saya tidak bisa menikmati apa yang saya jabat sekarang. Tapi alhamdulillah tetap bapak dan ibu saya hormati. Adapun sekarang sudah di tanah kusir, tapi tetap nyekar setiap Jumat atau Minggu saya hadir di dalam tanah kusir. Pokoknya background saya ini ya udahlah, kepala saya ini pecah-pecah ini ya, kalau nggak saya mukul orang, dipukul orang. Kalau mukul orang saya masuk penjara. Kalau dipukul orang saya masuk rumah sakit. Itu ya, tapi satu yang saya selalu pegang, saya harus sekolah dan saya harus tamat. Dan alhamdulillah juga 2003 saya masuk UBK, Universitas Bung Karno, dan lulus mendapat S1 tahun 2008 di Universitas Bung Karno. Itu Mas, jadi kalau tanya nakal, wah luar biasa lah. Saya juga pernah berumah tangga gagal juga ya, dengan mendapatkan putra 2 itu. Dari situ saya mendapat satu pengalaman hidup, nggak akan saya terulangi lagi lah, bagaimana keharmonisan rumah tangga itu juga penting, perhatian rumah tangga itu penting.
yang alhamdulillah antara anak saya yang dari yang pertama 2 orang laki-laki dan yang dari kedua ini 2 orang perempuan itu sangat akur, guyup. Ya terima kasih lah Gusti Allah ngasih saya jalan seperti ini. Momen apa yang membuat perubahan terjadi di Pertama yaitu setelah perceraian saya mendapatkan seorang istri, Novi Muniarsari. Itu sangat perhatian, terus saya juga nggak mau gagal lah, masa harus gagal yang kedua kali, kan saya nggak mau. Dari situ selalu dimonitor, Sabtu dan Minggu saya harus bersama keluarga. Nah itu hal-hal seperti itu ternyata mendekatkan saya, ini loh rumah tangga yang betul. Jadi kedepannya saya punya istilahnya tangga gitu, hidup ini kayak tangga. Pertama di bawah naik, tangga 1 naik, tangga 2 naik, berjalan, dan memang saya dari keluarga PNI, yang saya dari PNI, bapak saya PNI, dan saya akhirnya memutuskan untuk berkiprah di dalam dunia politik. Mungkin keturunan dari eyang saya cuma saya, ya keturunan dari eyang saya masuklah ke PDI Perjuangan di era pada saat itu adalah Pak Agung Imam Sumanto almarhum mengajak saya masuk organisasi DPD PDI Perjuangan, saya sebagai salah satu wakil bidang pemuda dan olahraga, dan kebetulan emang dunia saya lagi nih dapat situ. Nah, membesarkan tahun 2003 itu membesarkan bagaimana PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta bisa mendapatkan tempat dan merubah stigma yang PDI Perjuangan dibilang preman. Saya punya dunia otomotif, terus saya tampilkan, saya membuka klub, buka tim namanya Banteng Motorsport, dan di situ wadahnya anak-anak muda yang sedang berkembang, hobinya balap, saya kumpulkan di situ gitu loh. Dengan gotong royong bisa menjadi satu kekuatan besar. Sampai hari ini Banteng Motorsport ya diperhitungkan di dunia otomotif. Itu Mas. Om saat ini sejauh ini menjadi satu-satunya politisi yang dipercaya menjabat ketua DPRD 2 periode. Bisa diceritakan suka duka pengalaman selama ini? Saya juga terima kasih kepada Ibu Ketua Umum saya, Bu Megawati Soekarno Putri. Tahun 2012-2013 pertama saya menjadi anggota Dewan PAW 2012 ya. Kebetulan Pak Jokowi pertama dengan Pak Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur sebagai salah satu tim sukses. Nah, pada periode berikutnya lagi 2000 yang kedua saya maju lagi sebagai anggota DPRD dari Dapil Jakarta Pusat. Saya mendapatkan suara tertinggi di dapil tersebut. Saya juga nggak ngerti ya, tapi cuma saya secara pribadi bahwa tugas politik ini bagaimana arahan dari organisasi dari partai itu sendiri untuk mengembangkan apa pemikiran-pemikiran ideologi Bung Karno untuk disampaikan di dalam dewan ini. Nah, di sini juga karena saya ini orang lapangan, sekali lagi saya bisa menjabarkan lah pelan-pelan. 5 tahun loh saya belajar pada saat itu ya, 5 tahun belajar melihat apa sih, dan saya banyak bertanya dan saya selalu bertanya. Ya itulah kedekatan saya dengan teman-teman media. Itu kan teman media mungkin punya kelebihan-kelebihan atau apa ya, saya suka berdiskusi dengan teman-teman dan saya tidak menutup diri di lantai 10 ini kepada siapapun mau ketemu dengan saya nggak hambat. Nah di situlah banyaknya saya kepada teman-teman dapat ilmu lah dari situ, pengalaman ilmu itu saya tambah, dan lapangannya pun saya bermain. Jadi saya tahu permasalahan Jakarta nggak mungkin selobang kecil apapun saya tahu. Jadi disinilah tugas itu diberikan kepada saya dan saya jaga selama 5 tahun ya. 5 tahun dari 28 kursi ya, karena situasi gejolak pada tahun 2017 kita kekurangan. Di 2019 kita dapat 2017 dapat 25 kursi, kurang 3 kursi ya, alhamdulillah masih bisa mempertahankan kemenangan di Jakarta PDI Perjuangan gitu. Saya rasa itu Mas. Politisi problemnya mungkin nyangkut di korupsi Om. Om bagaimana menjaga jadi gini, kalau kita menjadi politisi itu kita harus bersih dulu nih. Saya sebagai pemimpin harus bersih dulu.
clean and clear dulu badan saya. Kalau badan saya nggak punya beban, pemikiran saya pun nggak ada terbebani gitu loh. Kalau saya sudah pemikiran saya, gue masuk jadi anggota dewan, gue mau kaya, nah itu udah rusak terus. Nah budaya itu harus nggak ada di badan saya. Ya, jadi makanya apalagi pasti orang akan menyorot si Pras tuh bekas crossboy, bekas Ali Topan, bekas pasti sorotan, Pak. Tapi saya kebetulan saya berteman banyak teman. Jadi saya kalau ada kesulitan apa, teman-teman saya bantu saya, dan sampai hari ini saya berteman abadi, Pak, karena bukan apa-apa. Kalau kakak beradik itu bisa berantem, bisa dia jealous dengan saya, dia bisa pecah nih berantem. Tapi kalau teman, dikala susah saya, dikala senang saya, itu teman ada di sebelah saya. Nah itulah makanya saya kalau udah berteman, kepala saya kasih buat teman saya, siapapun dia gitu. Makanya saya bilang kepada anak-anak saya, kalau kamu mau menjadi seseorang, harus jadi jati dirimu sendiri, bukan karena papa, bukan karena orang lain, ya karena kamu sendiri. Nah disinilah saya selalu mengajarkan kepada keluarga, kepada istri saya, selalu membuat penekanan secara ideologi harus kuat pemikiran-pemikiran dia. Itu aja. Selama menjabat sebagai ketua DPRD, Om Pras selalu bermitra dengan gubernur. Bisa dijelaskan ya dinamikanya selama ini? Pertama sih semua gubernur tujuannya baik ya. Ada Pak Jokowi, ada Pak Ahok, ada Pak Sony Sumarsono, ada Pak Jarot, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ahok juga jadi gubernur ya. Nah di sini saya selalu terbuka untuk berdiskusi. Apa sih yang permasalahan yang baik, apa sih permasalahan yang nggak baik, ayo kita bangun. Nah ini saya juga meminta kepada semua gubernur yang ada, saya kalau selalu ada apa-apa dengan zaman era Pak Jokowi, saya datang ke belakang gitu loh. Saya diskusi, ada apa mas, gini-gini. Dan saya ingat sekali pada saat Pak Jokowi itu masih anggaran APBD itu masih 48 atau 38, saya lupa ya. Pak Jokowi panggil saya, mas yuk kita terbuka yuk. Nah di saat itulah saya membuka diri juga di dalam pembahasan anggaran, selalu saya buka dan terbuka untuk umum. Siapapun bisa melihat. 5 tahun saya memimpin dan selalu pembahasan anggaran, saya buka di komisi, saya buka di Banggar, saya buka. Jadi tidak ada saya tertutup. Alhasil Jakarta terlihat pembangunannya. Dari Sudirman Tamrin semua ganggang teraspal dengan baik. Istilahnya uang masyarakat yang dikumpulkan oleh eksekutif ya, itu tereksekusi juga untuk fasilitas mereka. Semua gubernur baik. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang dikatakan Mas tadi. Saya pernah bicara dengan Pak Anies. Yuk yang baik terusin, yang nggak baik ayo kita duduk. Nah ini kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Ini yang masalah, ini yang musibah gitu loh. Kalau baik dalam hatinya harus baik. Itulah jiwa saya. Makanya saya nggak mau terlalu banyak bergaul dengan akademisi, bos. Abu-abunya banyak. Kalau saya nggak ada abu-abu, hitam atau putih. Kalau dia suka dengan saya, ayo ngobrol, terbuka aja. Saya nggak pernah menutup diri loh. Di era saya ini, kepemimpinan saya, lantai 10 ini tidak pernah sepi, Pak. Selalu ramai, dan saya terbuka. Nah makanya saya bilang, sekali lagi semua gubernur baik tujuannya, tapi ada juga yang nggak baik juga gitu loh. Kita kan ngeri, Pak. Tiba-tiba dia salah, terus pakai tangan siapa menghantam saya, gitu loh, ya. Nah hal seperti itulah, intinya seperti itu, bos. Oke. Om, terakhir, besok ini genap setahun beroperasinya Wisma Atlet. Bagaimana Om memotret keberadaan Wisma itu dan penanganan pandemi COVID oleh Pemprov? Pertama-tama Wisma Atlet ya, itu sekarang kan sudah di Wisma Atlet sudah mulai menurun nih Jakarta. Saya juga meminta kepada penunjang-penunjang Jakarta ini harus clear dulu nih di wilayahnya masing-masing kayak Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, terus Bogor. Rata-rata pekerja ASN di DKI Jakarta itu di daerah itu. Dan dia harus jaga itu. Kalau di daerahnya nggak menjaga, apalagi kalau musim liburan ini,
mereka keluar kota, pulang gabruk lagi kerja ke Jakarta, kejadian terpaparnya COVID makin bertambah. Tapi alhamdulillah ya Jakarta semua dengan adanya vaksin ini menurunnya sangat jauh. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat Jakarta dan penunjang Jakarta yang istilah saya tuh ikat pinggang, Jakarta di tengah-tengahnya itu juga saling menjaga gitu loh. Apalagi pemerintah pusat sudah menyalurkan vaksin-vaksin di daerahnya masing-masing, itu dipakai, digunakan. Jangan sampai vaksin itu nggak digunakan. Dan saya melihat fasilitas rumah sakit juga sekarang sudah terbuka ya untuk masalah COVID, cepat gitu penanggulangannya. Jadi ya saya mengimbau sekali lagi pada masyarakat tetap tertib memakai masker, cuci tangan gitu loh. Jaga jarak itu penting. Saya rasa itu, Mas. Jangan lupa subscribe ya.